Bisa aja. Ya possible banget sih karena keduanya hobi tank jungle nih kebetulan. Dan storyline yang menarik menurutku. Uppernya itu pertandingan para raja. Itu dia. Di bawahnya ada Kingslayer yang menunggu. Jadi siapapun yang turun-turunnya tetap aja ya. Akan ketemu sama Kingslayer juga in the end of the day. Alright. Tapi dengan band chip juga nih ada Masya yang kayak tadi udah disempat bahas bahwa Luti ini juga udah mulai dikasih hero-hero berdebut. Tapi banyak sih opsinya dan ya. Itu dia. Kumar. Kemarin gue ngomong pas ngekes. Hayabusa kan? Mau masuk rumput 42 kan? Kayak kalau udah lihat Baxia ya, kalau kalian lihat di FYP kalian itu isinya lagunya kumar. Tapi kan ini mau nunjukin di depan King of Baxia. Nah tapi balik lagi, Sujin dari dulu emang main Baxianya flawless banget. Referensi aku terakhir ya di King Empire kalau misalnya ngomongin Baxia. Karena apa? Karena mostly pas udah berjersey Araryu dia mainnya either fighter atau assassin. Iya. Dan baru nih Baxianya dapat. Dan ini Badang belum jadi prioritas ya. Kalian Harit. Ya emang seharusnya di pick di situ karena emang lumayan. Kayak tadi di game sebelumnya Dikon 3 kali hari dan juga menjadi penggendong andal dan juga kalian priority lah. Wow. One loh. One. Pick atas ya. Ya, pick 1-1 karena udah jelas banget lawannya match-up-nya Harit bukan Iritel. Jadi masih fine sebenarnya, nggak ada masalah sama sekali. Mungkin kalau udah di level 2 baru 1-1-nya udah mulai repot nih. Dan gue juga lumayan suka di sini kenapa? Karena dia langsung pick parsial. Biasanya kalau misalnya musuh pick one tuh otomatis Iya, kita tes ya. kita tuh sama Di parsial. outrage. Emang harus kayak gini sih. Ketika lu mau nge-pick ini tapi takut sama musuh mau pick itu, jadi lu ambil aja. Bener, tapi ini partnya juga lumayan kewalahan ketemu Link ya. Temennya Link. Nah, inilah battle of drafting. Ini dia Battle of Drafting. Bisa jadi bahasanya KX. Bucks. Ini di flex Digeser. Ya karena awal-awal waktu Kalea udah akhirnya diperbolehkan dipakai di turnamen juga kan Dairon pakainya di EXP gitu loh ya. Pelopor lah kalau kita lihat di turnamen. Ya tapi akhir-akhir ini juga event Araryu tetap dapat kalian benar hidup juga sih. Karena emang power pick off-nya dengan modal mungkin foto item antara Raden Armor atau Antik, dia langsung bisa ke arah fleeting time. Jadi ya udah culik terus. Ini juga sepertinya dari Onyx harus berpikir masih ada Franco ya karena Franco juga combo Ya. ditambah musuhnya juga linknya ada Harit Ada Baxia juga. ada Baxia juga yang buat menutup si Franco-nya enak gitu karena Baxia udah pasti megang map kan untuk di early game. Iya. Ini bakal jadi dynamic combo banget. Jadi yang bakal dienakin adalah AXP-nya. Dairon bisa mainin banyak banget hero di sini. Ya. Karena one sama Parsa nih damage-nya itu udah cukup. Udah cukup dan lumayan independen ya. Iya. Game-nya jadi kayak dia nggak perlu terlalu ditempelin sama roamer atau jungler tank. Masih banyak opsinya ya, ada Focus, ada Gatot Kaca juga. Dulu bahkan masih available juga, tapi Nah itu kan. itu dia, kayaknya Onyx udah mulai menyadari bahwa aku tidak akan tergoncek dengan adanya pick Bucks ya. Jadi itu dia. Flexible pick ini bakal diuji di sini. Jadi mungkin kalau teman-teman yang lagi nonton dan mungkin OTW nih punya niat mau jadi coach, ini sangat worth to watch. Dan juga di sini konsep kayak kalau misalnya mereka mau Franco gak apa-apa ya, yang penting Lukasnya nih jadi Tutup sebuah aja. problem, tutup aja. Karena dari case-nya udah Ben Valen ada kemungkinannya dia bakal nge-pick Lukas. Atau memang hierarki ngarahin aja, kita Ben Valen, apakah kita mau Lukas, belum tentu. Betul. Kadang ya itu ya reverse psychology yang Psikologinya bukan cuma juga. sekedar dari strategi, tapi kayak gimana caranya biar gak terpancing. Iya, itu dia. Coba lu pas jadi coach, Wah, suka terpancing. lumayan. Iya. Karena ada sebuah kepuasan ketika musuhnya kepancing. Gue pura-pura band ini biar musuhnya ngeriak, karena ternyata gue mau bikin itu sering kok. Itu Sering ya? Suka terjadi. mancing dan kepancing. Suka mancing dan kepancing. Lebih sering yang mana? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Imbang. Oke, ini Focus nih yang dipilih. Hero aman, hero Oke. nyaman juga adanya. Dan dengan adanya Fovius ya, ini malah ngebuka potensi loh buat Araryu bawa Esmeralda anyway. Karena Link juga lumayan kerepotan di samping dan juga ada Harit sama Poveus. Ada Harit, ada Fovius, ini dua hero yang bisa memberikan efek shield kepada diri sendiri. Esmeralda sangat bagus sekali untuk bisa menghandle dua hero shield. Apalagi itu kan hero-nya, salah satu masuk ke dalam dari hero Dairon ya. Esmeralda pada saat masih di MBL season 4 juga sama RBL. Wow, Choi, ini kan dulu Choi. Coy. jauhan juga ya. Jauhan. Lagi, jauhan. Tapi kan lumayan. Lumayan. Lagi lagi, apakah dengan adanya Franco dan juga Esmeralda yang akan kuat dan nanti ternyata bakal dibelokin ke Gatot Kaca dan juga Cici. Hero react plus hero yang nantinya bakal pegangin frontline.
targetnya apa nih buat Sun? Satu pilihan terakhir ya. Jusin? Last option, Justin. Ya, Boleh kayak buat super. bantuin supportnya dari Link kan, karena Link butuh di supportin di early game kan. Jangan sampai musuh Baxia malah snowball di early game karena dia nggak punya hero early game aja. Iya. Ditambah lagi akan sangat mudah ya untuk bisa menghandle Baxia-nya. Baxia-nya bakal dipegang banget kalau misalkan emang ada Chushin di sini. Tapi harus diperhatikan juga karena nanti late game 1-1-nya akan merepotkan. Atau kalau masih ada Faramis kayaknya masih oke kok Faramis. Kalau Faramis ya mungkin pertimbangannya nanti jangan sampai kena tetes sama Marcia ya. Karena sekali ngumpul kena Federal Aspect bakal repot. Oke, itu dia Gift yang akan jadi pilihan terakhir dan ini bakal menjadi game pembuka. Royals Derby RRQ versus Onyx dan pasti saja bersama Ranger Mas dan juga Lin Kocho. Selamat datang di Royal Derby Jakarta International Velodrome. Tepuk tangannya. Yes, itu dia Lin Kocho. Itu dia ramai sekali ya full house di malam ini karena apa tahu Ji? Karena satu tim akan mendapatkan tiket untuk MSC. IWC from Indonesia goes to Riyadh. Siapakah yang akan mendapatkan tiket pertama menuju MSC? Tanpa lama-lama kita menuju ke line of goal. Penentuan ya dari kedua tim yang sudah digadang-gadang menjadi dua tim terbaik di Indonesia. Tapi suka nggak suka, satu harus mendapatkan tiket terlebih dahulu dan satunya harus turun dulu. Tapi Lim, ini kalau bisa kita bilang draft yang cukup komplit kalau gue bisa bilang. Early game mereka punya, late game bahkan high ground, bahkan keyboard di depan sana, bahkan coba dipaksa. Jangan terlalu memaksa, memilih untuk mendapatkan satu invite jungle untuk Susujin dibanding satu point kill. Tapi ini assassin versus jungle tank Ji, yang udah, yang sering kita lihat selalu assassin turun banget pasti dari awal untuk powernya untuk tank. Tapi jangan lupakan, ini Kairi. Jangan lupakan, ini Kairi, the best jungle in the world. Oke, dari emblem terlihat ya perbedaannya karena emblem tank pasti untuk jungle tank. Sementara dari kedua gold lane nih, yang satu menggunakan Ember's Movement dan ya seperti biasa pull yourself together untuk Toy. Oke, dengan retribution yang on point dari seorang Kairi. Tapi kalau ngomongin dari rotasi yang dimiliki, kita melihat Onyx punya power akan rotasi tersebut. Dan sedangkan dari RRQ, mereka meng-catch up rotasi tersebut dengan adanya Pasha as a mid laner. Ya rotasi cepat ya, wings by wings yang bisa memotong travel time lagi. Entah ke top lane, bottom lane harusnya dipegang. Dan siapapun yang pegang River, ini bakal menjadi keuntungan. Tapi jujur aja gue suka banget dengan adanya Pasha ketika di-pick bersama dengan adanya One-One. Karena ini lumayan cukup meredamkan para pasukan dari tim Onyx. Ternyata di depan sana, ternyata first blood. Flicker for defensif, bahkan Kairi langsung melakukan respon untuk melakukan covering up terhadap seorang Keyboy. Iya ya, flickernya kebuang, tapi ya seenggaknya gak ada first blood juga yang didapatkan nih. Dari segi item, ada Molten Essence juga untuk Lutfi. Flicker Lutfi. Oh, Lutfi dipaksa untuk flicker, tapi untuk head to head ini agak cukup berat dengan Ophius dengan sosok Dairen. Ini head to head berat banget di laning, tapi di team fight, jujur, Ophius dan Lutfi dia punya kuasa. Ya jelas, karena ada efek sisi tambahan, dia punya shield juga. Tapi telepon pertama, free untuk RRQ. Oh, di atas kertas memang itu yang terjadi. Ya, Bahkan kalau misalnya itu tidak didapatkan oleh tim RRQ, justru Onyx yang akan bisa megang game yang pertama. betul. Tapi ya, apakah dampaknya ini bisa jadi udah diprediksi kalau Orange Buff ketabrak? Maka coba ditabrak begitu saja, Susujin menjadi target utama dan Kairi berada di atas tembok. Menuju ke target belakang, tapi langsung dengan nama Tempest Hopeless. Belum bisa menumbangkan Susujin, mencoba untuk kabur. Tidak ada following up dari mid laner mereka. Tepatkan 2 poin yang akan didapatkan para pasukan dari tim RRQ. Mereka belum ada pertukaran satu hit terakhir, bahkan sang Flicker mau defensif dan itu menjadi target dari sosok seorang Kairi. Karena dia bisa diberikan jambakan Kairi gara Tempest Hopeless. Gara jalan untuk kabur. No mid laner damage. Mereka tidak bisa melakukan eksekusi di depan sana. Terlihat jelas ya, untuk punishment yang berani sekali dilakukan oleh Onyx. Mereka sadar damage mereka sudah cukup. Revitalize tadi yang dibuka oleh Hidok, ternyata nggak bisa nyelamatin posisi dari Susujin juga. Orange Buff memang tertinggi, tapi point kill yang didapatkan oleh Onyx ini bisa nge-boosting gold mereka. Dan oke, Telon Prediction. RRQ 4. Dan Onyx hanya 2 suara aja dari kedua lane. Oh, Kairi. Bahkan Kairi! Take down the risk! Berasa pertukaran dengan cukup mahal kali ini.
Kenapa aku bilang mahal? Karena mereka para pembuffnya akan muncul. Apakah akan ada invasi sekarang? Harusnya akan ada invasi. Tapi sayangnya ngelihat dari pergerakan arah mereka harus fokus ke arah bottom lane terhidung. Favero. Sangat spontan banget. This is Captain Kai speaking. Ready to take off. Meanwhile karena damage keamanan Kai damage masih belum cukup. Riz coba melakukan following of damage. Susunya masuk lebih dalam lagi. Jika mereka ada saat. Tapi nampaknya Keyboy seorang diri di depan sana. Pertukaran yang tidak cukup adil. Tapi daripada tidak ada pertukaran Keyboy. Mau gak mau harus merelakan jiwa dan raganya. Sangat lumayan sih mendapatkan gold laner, apalagi tipikal dari One. Dia butuh farming. Dia butuh 3 item, entah itu critical item, entah itu Demon Hunter Sword, Wind of Nature, banyak opsinya. Tapi seenggaknya 3 item ini udah jadi awal dari One yang bisa bersinar. Dan pertukarannya sama Keyboy doang, sama Roman. Tapi kalau ngomongin ke arah Keyboy, dari tadi dia benar-benar kasih badannya dia. Dan Sutsujin dengan satu mantel tambahan kembali membuat Toy yang tadinya under di balik posisi Savero ini udah punya kuasa lagi. Tapi Lim harus ada catatan. Tidak ada power selama early game berjalan untuk seorang Toy. Jelas. Gak ada. Bahkan tadi terbuka pun dari weakness point tetap gak bisa nge-deal damage yang maksimal. Iya, itu alasan yang paling jelas lah. Kenapa One ini butuh 3 item seperti yang gue bilang. Dan gue mempertanyakan juga nih, ketika nanti udah masuk di menit 5 mungkin Farlane yang udah dipegang oleh Healing. Akankah Cici doang nih yang nge-match up? Atau 3-2 juga masih bisa Keyboy? Oke, langsung ada Tsunami Slam dari 45 damage saya dari for this time dari bottom lane. Savero, dia punya kuasa dari damage yang cukup besar. Dengan damage, walaupun belum ada satu item, tapi nampaknya Sas secara terperangkap. Belikan for defensif, tapi ditutup oleh Lutfi. Berjalannya sangat baik, Tanto yang melakukan cover. Membuat para pasukan dari tim Onyx memilih untuk mundur dan Lutfi. Sans harus berterima kasih karena Lutfi. Iya, backup yang cukup cepat ya. Dilakukan tadi. Dan jangan lupa untuk defense pertarungan long range damage. Oke, kalau mereka tidak melakukan cover dengan adanya Riz lagi, ini akan menjadi kasus yang berbeda. Dan lihat, dengan Riz tidak ada final extract, disengage adalah sebuah jawaban. Jangan sampai terlalu dalam juga ya. Ararki mereka memegang temponya, mereka pegang kendalinya. Until yang lumayan minim nih. 3 berbanding 2. Sangat minim untuk di menit ke-6. Tidak bisa dipungkiri, Lutfi harus turun gunung untuk tim fight. Karena ngomongin laning, dia tidak akan menang melawan Cici untuk sampai saat ini. Iya. Dan lihat antara Guardian! Menuju ke arah sosok seorang Sas. Hilang dan sudah bisa mengambilkan pergerakan dari seorang Win. Tapi Savero is coming. Membuat seorang pasukan dari tim Onyx mencoba untuk memukul mundur seorang RRQ. Akhirnya mereka dipukul mundur. Tim RRQ tak kuasa masuk lebih dalam. Tapi ternyata dengan distraction yang dilakukan dari mid lane, Toy mendapatkan hadiah yang sangat besar. Ya, Taret berhasil dihancurkan. Windtalker ternyata item keduanya. Tambah attack speed lagi. Ada mobilitas yang lebih cepat lagi. Dan bermodalkan informasi, tidak ada flicker untuk Sans. Idok gak ragu sama sekali. Di dalam Lim. Gak ragu sama sekali dia, Ji. Itu kalkulasi yang cukup sulit sih menurut gua. Tapi lihat di depan sana Toy. Mencoba dipaksa oleh seorang Keyboy. Tidak mau terlalu terburu-buru dengan ada Needle of Flower. Fokus menuju ke arah Turtle. Apakah perfect untuk pasukan dari tim RRQ. Kairi menjadi target utama. Tapi dipukul mundur. Dan ada orang retribution di tangan Sosogen. Kairi gagal. Untuk Steel Turtle. Memilih untuk mundur. Jawabannya paling tepat. Tapi Avatar Guardian. Unrating. Dengan tsunami. Satu tsunami membawa hidupan ke dalam turret membuat para pasukan tim RRQ bebas untuk tim fight. Dan Ito berhasil menukarkan nyawanya. Tapi Savero gak ada jalan untuk pulang. Para pasukan dari tim Onyx setidaknya mereka menukar dengan point kill. Walaupun itu tidak worth it. 1 ditukar 1. Tapi ini sangat-sangat worth it untuk RRQ. Perfect Turtle. Ini nggak bisa dihindari lagi. Lihat goldnya. 2000 gold. Belum lagi kalau kita bahas soal different dari experience-nya. Ini benar-benar kerasa banget dan hati-hati. Link memanglah tipikal late game. Tapi kalau nggak dikasih late game, itu yang bakal punya tanda tanya. Level 10 berbanding dengan level 11. Ini Sutsujin jungle tank yang berbeda. Gak ketinggalan level. Dia unggul bahkan dari levelnya. Tapi kita mungkin bisa bahas keseluruhannya nanti ketika udah masuk di menit 10 atau di lot pertama. Itu yang baru jadi gap antara kedua jungle-nya. Tapi dibalik itu semua, ini sepertinya Toy, mereka langsung responsif. Bisa jadi masuk ke Wind of Nature sih. Bisa jadi. Ya respect ya, respect terhadap Link dari Kairi. Mungkin kalau misalkan memang pengen damage aja di Hunter Sword bisa sih. Iya, Karena dia Wind of Nature selamat dari Kairi, tapi nggak selamat dari Savero. Betul. Tapi kondisi kali ini Idok menutup jalan para pasukan dan Onyx. Belikan ball defensive shot. Walaupun terkena curtain coast. Tapi dengan datangnya
dari sosok seorang Boy membuat permasalahan dari tim Onyx menjadi sama Keyboy. Tak ada following up damage. Dan ternyata dengan tim fight yang cukup besar, Xavero mencoba untuk memanfaatkan waktu di early top lane. Setidaknya English ini turun yang dilakukan oleh Xavero ini didapatkan dilenyapkan karena pertukaran yang gak adil. Jujur, kalau player dengan adanya link, mid laner outer turret terbuka, itu udah jadi lampu kuning. Benar-benar akan susah ya untuk nge-secure buff sendiri. Dan banyak banget nih hal rintang yang bisa dilakukan juga. RRQ, mereka memimpin dengan cukup pasti. Apalagi kalau melihat dari teman-teman Onyx, mereka untuk defensifnya memang ada sans. Cuma jangan salah nih, untuk dive-nya ada Avatar of Guardian, ada Federa Strike yang bisa nyampe belakang. Dan jangan lupa, Dairon yang bisa untuk nge-zoning Xavero mungkin. Ataupun ya Karen lain. Tapi jujur, kalau misal ngomongin link dari Kairi, dia harus sudah mulai targeting karena Rinzi. Riz terlalu bebas, Tsunami Slam belum dibuka oleh Keyboy. Tidak mau terlalu terburu-buru, damage Xavero udah lumayan scaling. Menandakan para pasukan dari tim Onyx, mereka siap untuk bertukar. Dan lihat di festival, terlalu ramai, tepuk tangan untuk festival! Wow, ramai sekali sepertinya Yoji. Oke, Avatar Guardian for nothing. Belum ada Tsunami Slam dan Sans! Hilang begitu saja lenyap. This is Captain Toy speaking ready to take off! Berhasil menutup satu. Riz tadi tampaknya Kairi tidak ada jalur untuk melakukan double kill from Captain Toy. Berubah skalanya untuk berpasukan dari tim RRQ. Owning positioning. 3 point kill tertinggal. Long terbuka bebas. What happened Onyx? Seakan menantang Mount Onyx. Mereka memunculkan jungle assassin untuk berhadapan dengan jungle tank. Dan jangan lupa, ini ditahan sih, mungkin sampai di detik 10 baru diambil. Biar responnya di 40. Dan ya itu tadi yang mungkin bisa gue bahas adalah ketika Tempest of Fate dibuka, Crossbow of Tank itu tidak berhenti. Tetap terbang, jadi nggak bisa untuk ngebalikin damage dari One-One. Walaupun gak ada damage ya? Iya nggak ada damage, Walaupun gak ada damage. karena invulnerable kan. Tapi tetap terbang, jadi One-One-nya pun nggak bisa di damage balik. Dan bisa kita bilang, para pasukan dari tim Onyx, mereka harus sudah mulai sadar. Targeting udah tepat karena Riz. Tapi front laner mereka bunyuk. Mobius gak punya kuasa untuk menahan damage yang diberikan oleh tim RRQ. Dan bahkan hanya kayak ngebuka weakness point aja jadinya gitu. Ya. Untuk One-One. Hati-hati, dominan sudah jadi juga untuk Idok. Anti Regen sudah terlihat. Sebenarnya ada Baxia juga sih di awal, jadi dominan ini nggak perlu buru-buru. Ditambah dengan adanya damage yang sudah terasa dari Toy. Gue rasa harus hati-hati banget untuk Onyx, mereka harus manfaatin dengan mobilitasnya Kairi biar bisa pegang. Oh tapi nampaknya Idok di depan sana dengan konsol gaming yang mereka miliki mencoba mendistract supaya Lord di arah bottom lane akan cukup bebas. Tapi bukan hanya itu aja, Susuji juga bakal coba nemenin Toy. Dia tahu para pasukan dari tim Onyx ini berani untuk komit 2-1. Ini Holy Defense masih ketahuan di atas. Masih? Semuanya masih? Nggak terbuka dan di bawah bisa dipakai mungkin Holy Defense-nya karena udah mau di menit 12 juga by the way. Mereka bisa gunakan sekarang atau daripada hilang sendiri. Nah itu dia. RRQ mereka sadar belum bisa untuk ditabrak, belum bisa untuk dipaksa. Tapi 5.000 keunggulan gold yang sangat nyata. Wow langsung ada Fedor Westray mencoba untuk melakukan poking terhadap sang Keyboy. Dan one last hit! Solo kill from Riz! Out of nowhere, what the damage! Miscalculate from Keyboy dan bahkan tidak ada life steal. Tidak ada last steal pasif yang dibikin dari sang Keyboy. Membuat dirinya harus tenggelam di depan sana. Dan untungnya tidak ada para pembuff yang muncul. Dan untungnya tidak ada Lord. Lane management juga masih dipegang oleh tim Onyx. Masih oke. Tapi mereka bisa coba untuk best card mungkin. Kairi berani untuk potong lagi. Oke, Avatar Guardian lebih! Target utama mereka berhasil dipecahkan. Berhasil mendapatkan target menuju ke arah Bastion dan disengage memilih RRQ mundur. Dibandingkan mereka terlalu greedy untuk memaksa melakukan enter the base. Kita udah sempat lihat di mana Gifam sempat melakukan pemaksaan endgame dan Onyx, apalagi Kairi lebih tepatnya, dia bisa melakukan defense terhadap Gifam waktu itu. Iya di saat itu ya. Tapi masalahnya sekarang nih dengan Sujin yang levelnya bisa dibilang sama lah ya. Kairi kurang satu lagi dan itu akan didapetin kok sebelum Lord muncul lagi. Tapi gimana dengan Dairon? Damage dari Dairon ini perlu diperhitungkan. Toy dengan Husklau ternyata. Berserker Fury, 3 item kritikal, Trinity untuk kritikal. Ini membuat Crossbow of Tank dari One-One gak bisa ketahan. Sampai sekarang winternya baru ada di Keyboy. Dan Keyboy tanpa adanya defense pasti jelas. Belum. Tadi bisa numbangin dia. Belum ada satu item sama sekali ya. No fleeting juga. Yes, no fleeting. Jadi mereka tidak terlalu takut ketika ada satu Tsunami Slam.
Stiker ini bencana sudah berkibar di depan sana oleh seorang Dairon. Tapi nampaknya ada defense terjadi. Ditambah dengan adanya Skiboy flick ke body defensive. Tapi oh my god! Toy! Too much! Damage yang diterima oleh para pasukan dan tim RRQ bahkan kehilangan sana Lutfi tidak menjadi sebuah jawaban. Langsung ada satu point kill yang sangat memberikan porsi yang besar untuk Onyx. Yaitu dengan tidak adanya Toy. Tapi mereka kehilangan Sans juga. Sedikit gelisah untuk para pasukan dari tim Onyx karena mereka nggak punya damage tambahan dan Sapero benar-benar harus mundur. Jangan lupakan, Rizky ada satu tetes terakhir yang bisa menghantar Sapero ke alam baka. Itu dia, best. Darat di bagian mid lane terbuka dan harusnya nggak bisa di-defense. Pecah, pecah, tidak ada jawaban lagi, pecah. Itu dia. Ketika tadi Dairon maju ke depan, Kairi melakukan backup dan jangan lupa tidak ada anti-regen. Dairon sangat pede. Kairi tanpa parbuk buff dan ingat, Link tanpa mau buff bagaikan aku tanpa kamu lemah tak berdaya. Itu dia, Lord langsung dipancing. Ini dibuka mungkin nanti, tapi Orange Mereka tahu di mana Kairi berada. Map awareness dari Rins membuat para pasukan dari tim Onyx tidak berhasil untuk melakukan steal, bahkan distraction tidak terjadi di sana. Ya. Rins, wah performa dari Rins Yes. yang sangat-sangat dahsyat. Dia tahu semuanya, seakan-akan pergerakan dari Onyx itu terbaca dengan Feather Strike yang on point, dengan adanya buff yang dikontrol juga. Mereka berani untuk membagi orang ketika momen penting. Tapi Toy, kalau dia bertindak seperti itu lagi, kesalahannya cukup fatal. Ingat ini Onyx, sang raja langit. Ya. Dia bisa membalikan kembali keadaan dengan sekejap mata. Setuju. Dan kita akan melihat nih, Lord masuk di area mid lane bersama dengan Sutsujin mampukah Onyx untuk melakukan defense. Oke, sekejap. Di depan sana Toy terkena poking damage. Permasukan dari tim Onyx dengan reward manipulation dengan avatar kali dari backline. Membuat Idol menjadi satu buah target maksa yang empuk. Dengan tsunami selang tidak bisa menumbangkan Idol. Tapi damage tambahan membuat permasukan dari tim RRQ. Memperapuranakan tim Onyx kehilangan Lutfi yang semua jawaban. Dan bahkan Toy belum sempat terbang. Wind of Nature gagal menyelamatkan Toy. Dan Kairi again menjadi tulang punggung keluarga. Tapi nampaknya Kairi dengan Dewa Sabar dan Trent. Save the day untuk RRQ. Hampir saja Onyx bisa membalikan kembali keadaan. Tapi damage first instant membuat Kairi ter-take down di depan sana. Damage dari Rin tadi yang di luar kalkulasi juga pertukaran Dairon harus hilang memang, tapi sekarang 2 melawan 2. Sampai saat ini Onyx masih bisa bertahan. Oh, sang Raja Langit terlalu perkasa untuk dikembangkan di menit yang ke-15. Sang Raja Langit dengan kekuatan mereka yang hilang dan kembali, Baba Yeba membawa mereka jauh sampai di upper bracket final dan bahkan regular season. Mereka tidak ada di posisi yang aman. Setuju. Ngelihat dari RRQ nih, Gold yang tadinya sebenarnya udah unggul, turun. Lihat Toy yang tumbang tadi, ada Dairon juga yang tumbang, shutdownnya banyak. Tapi kalau secara objektifnya, best start dari Onyx ini udah hilang semua. Jadi keuntungan untuk map itu masih ada di RRQ. Belum lagi kalau kita bahas untuk pressure dari core lane-nya, itu juga lebih unggul dan masih mau dicoba kan? Gak buka Vision terlebih dahulu, 2 Winter, Lutfi dan juga Kiboy. Yes, dan melihat dari kondisi dari full item yang sudah mereka miliki Kiboy gak bakal cukup untuk menahan damage. Mau gak mau mereka harus korbankan Lutfi sih. Korbankan Lutfi buat Kiboy jadi free. Ngomongin karena Purify memang untuk ke-trigger sulit banget. Dengan Endless Flower dan 2 Purify memang sulit, tapi bukan berarti gak ada chance. Dan lihat sama sana Kiboy mencoba dimakan. Satu mobile kill, Tsunami Slam, dengan Sutsujin. Dan bahkan lihat Boy di sana, gak berhasil terbang. Membuat para pasukan dari Game Onyx. Mereka kehilangan satu momentum dan Toy menjadi target utama. Wind of Nature Saturday, 40 time kan tampaknya tidak. Kairi target fokus dan Sutsujin. Tertinggal seorang diri. Tim Onyx berhasil bangkit. Dan ini dia, satu permainan yang benar-benar bisa merubah gameplay RRQ ketika targeting utama mereka ke arah Toy. Di momen Lord muncul, Onyx hanya kehilangan Kiboy sementara RRQ kehilangan 3 member penting Idok, Sutsujin, 2 frontliner. Ini sangat-sangat mahal dan Onyx dia nggak akan membuang waktu untuk setup. Oh, langsung ada Feather Strike memukul mundur dari Sans. Tapi Kairi jangan lupakan, dia tidak memiliki Tempest of Light. Sapero mau tidak mau menunjukkan taringnya dan Onyx
berhasil mendapatkan Lord mereka di menit yang ke-17. Iya, Lord tiba-tiba didapatkan. Onyx mereka ada di posisi yang sulit sebelumnya. Dengan Lord yang muncul, dengan adanya gold yang berbeda, mereka tarik semuanya. Bisa kita lihat dari replaynya juga nih. Dengan pengejaran cara Keyboy, terlalu banyak source yang terbuang. Toy posisinya terekspos lagi. Ya itu dia, Kairi, assassin yang akan bisa mengejar Tempest of Blade. Butuh satu Divine Ward aja, itu udah cukup. Sementara Sutsujin pun di sisi lain dia nutupin semua volat damage-nya tumbang juga. Sans yang membuat Toy nggak punya ruang untuk terbang sama sekali. Sebenarnya tadi kita lihat udah ada satu weakness point yang terbuka. Tapi karena out of range, mereka tidak bisa berhasil terbang. Aten Toy akhirnya tumbang. Mendarat tidak sempurna. Tapi kalau kita bahas Hydro Defense, Aranti lumayan kuat. Yes. Ada Wither Strike juga. Dan jangan lupa minion yang udah jadi super minion untuk Aranti itu lebih kuat loh. Daripada minion yang super juga tapi diproduksi oleh Lord. Itu kan kalah. Iya. Tapi para pasukan dari Demonic mereka memaksa untuk membongkar turret yang dimiliki dari tim Ararshu. Tsunami Slam Fnatic membuat para pasukan dari Demonic mereka sudah mendapatkan informasi kalau tidak ada purify untuk Rins. Itu dia. Lord masih berjalan, Lord masih ada di top lane. Berkumpul pastinya dari Onyx. Mungkin ini bukan tentang Savero lagi tapi Sans. Betul. Yang punya Wishing Lantern buat makan ke depannya. Karena Sans dari tadi yang menutup jalannya Toy. Toy nggak boleh lagi membuka visionnya. Para pasukan dari Demonic. Lihat mereka di depan sana. Ada para pasukan dari tim Ararti yang terlihat akan coba diskomit kah? Apakah tidak terlalu terburu-buru dan damage tidak bisa dibendung. Terlalu besar damage dengan sangat Luffy. Dan kali di depan sana. Oh my god, jatuh! Di depan sana! Toy masih bisa ditanggulangi dan hampir terwipe out. One last man standing. Ini bencana. What the F?